Ya, jadi dengan kita memakai cat kita terbebas dari bias. Ya, mau ngomong kalau bit over itu teman-teman sering nggak Anda lihat tiba-tiba bitnya dicabut, overnya tiba-tiba tebel mendadak dan sebagainya ya, sehingga itu membuat kita akan jatuh dalam jebakan pemain besar. Nggak usah besar, saya aja bisa ngasih bid over yang itu ya, apalagi dengan fasilitas limit yang diperoleh dari sekuritas, saya bisa atur tuh duit sekian saya langsung di bid over gitu, apa langsung saya punya barang gede saya pasang di over, nanti kalau udah deket saya cabut, wilinisasi ya Bu ya. Jadi Ya, itu yang dilakukan Pak Willy itu sebenarnya dilakukan oleh para bandar dalam tanda kutip ya. Dengan saya kalau saham-saham kecil saya bisa lakukan itu, tapi kalau saham yang gede ya duitnya kurang ya. Sehingga kalau yang makanya ketika saya mention ini nggak liquid loh, hati-hati karena event pemain-pemain yang tertentu tuh bisa membuat ilusi itu. Makanya saya ngomong itu ilusi. Walaupun bukan berarti diabaikan, ya, tapi jangan pakai keputusan dari itu. Jadi kalau saya justru berpikir ketika ada di situ, oh ini big money-nya mau kita nggak boleh naik dulu. Oh big money-nya mau ngasih ilusi di sini ditahan, gitu loh. Jadi berbeda dengan pandangan orang pada umumnya, saya justru memakai itu dari sudut pandang big money, bukan sudut pandang kita para retail yang berpikir semua sama. Teman-teman kalau mau sukses jangan berpikir sama dengan semua orang. Ya, kan harusnya semua pada begini dong Pak. Kata-kata siapa ya gitu ya yang sering ya. Harusnya begini. No, ya. Anda harus cari, enggak seharusnya gimana sih? Kok bisa gitu gimana sih? Jadi question everything sehingga kita akan melihat oh iya cara berpikirnya para big man itu begitu. Nah, chart ini juga akan menggambarkan fluktuasi harga, jelas ya. Jadi itu memang tugasnya untuk itu ya. Ya ini untuk intraday itu saja. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Pak, bisa tahu itu ilusi bagaimana, Pak? Ya, sebenarnya itu semua ilusi, Bu. Gitu aja. Jangan lihat bid over. Oke, lihat chart aja. Nah, karena bid over itu ilusi. Karena kan tadi yang masang kan para big money. Terus gimana? Ya justru dibalik. Oh berarti dia mau kita nggak boleh naik. Harganya nggak akan naik dulu. Nah itu akan berubah ketika tiba-tiba ada pemain gede yang interference. Nah gitu ya, mungkin enggak. Jadi pemain gedenya itu jangan dibilang satu orang. Tiba-tiba ada yang, oh aku mau sikat. Nah itu petanya akan berubah. Makanya dari situ intraday itu kita mesti lihatin chartnya. Jangan lihat itu mah cuma buat misalnya saya buang kiri langsung laku. Saya punya saham sekian ratus lot, saya buang kiri langsung laku gitu doang. Nggak usah dipakai sebagai patokan. Bukan gini ya Pak, misalnya DOIP, misalnya resistannya di 855. Tiba-tiba ada ganjelan gede di 835. Itu maksudnya ya Pak, yang ilusi itu. Ya, makanya kita lihat chart. Karena itu kalau sudah deket dicabut, Bu. Ngerti ya? Jadi jangan berpatokan dari itu. Mungkin saya sih kadang-kadang seru-seruan aja, wah diganjel gede segini. Kayak kemarin ya, waktu aman ambrol, ganjelnya ratusan ribu. Tiba-tiba dicabut. Orang kan berpikir aman ya udah gitu kan. Kalau dicabut itu mereka ada perang antara big money. Coba gini, kalau ada yang guyur ya dicabut lah Bu, habis loh. Kan gitu ya, ada strateginya mereka. Jadi kita jangan ikut di situ, pakai aja catnya lower low ya jelek, higher high bagus. Iya Pak. Jadi patokannya Jelas ya. technical analysis Pak ya. Iya, makanya Anda pakai cat. Walaupun
kayak saham-saham baru IPO susah. Saatnya belum ada. Jelas, Bu. Pokoknya yang di bid over itu hanya ilusi. Kalaupun Anda benar saat itu karena bandar membiarkan itu terjadi. Ya. Dan itu Anda ingat terus padahal itu hanya ilusi. Oke. Jadi sebuah chart tentu saja ada yang namanya harga, volume, dan time interval. Itu penting ya. Jadi kita harus lihat volume karena volume itu confirm everything. Ya, time interval juga tergantung kita mainnya seberapa cepat. Nah, di chart juga pasti ada opening price, closing price, highest-nya di mana, lowest-nya di mana. Jadi kita bisa tahu range-nya ya. Keunggulannya apa sih memakai chart? Jelas ya, supaya kita, kalau Anda day trader, walaupun enggak, nah kalau invest memang nggak usah lihat chart, nggak apa-apa. Ya. Tadi ya bisa ketemu open, high, low, close ya, tiap time frame pendek-pendeknya juga bisa diterjemahkan ya. Ya itulah. Kerugiannya apa? Nah, kadang-kadang ada gap gitu-gitu ya. Nah, itu memang agak merusak chart. Tapi gap sendiri ada teorinya kan. Nah, kadang-kadang terus jadi rusak kalau di intraday ya toh. Tapi tetap bisa dianalisa. Ya, kadang-kadang beberapa chart memang jelek, aneh ya. Saham-saham tertentu chartnya jelas-jelas nggak bisa dipakai sebagai patokan ya bisa. Terutama saham-saham yang nggak liquid. Kita hindari, kita tidak harus menang di semua saham, tidak harus menang di saham yang sulit dianalisa. Tujuannya kan cari cuan loh. Jadi cari cuan ya harus cari saham yang gampang dianalisa, yang kita kenal, ya. Jadi sebenarnya tidak salah ketika kita akhirnya suka saham itu aja. Itu sebenarnya tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Ya. Cuma jangan seperti ini. Anda suka saham ini karena pernah ngasih cuan. Jangan. Ya. Karena kalau jelek ya jelek gitu. Itu membuat kita nggak bias. Oke, nah ini definisi secara umum ya, gampang ya. Intraday trading itu same day, regular trading bisa sampai long term ya. Trading signal ya bisa daily ya. Tipikalnya megangnya dalam jam aja. Kalau regular trading ya bisa sampai hari, bulan, tahun ya. Interval chartnya biasanya pakai 15 1 jam kalau saya. Kalau di forex ada yang pakai 4 jam. Ya. Trade monitornya harus aktif. Kalau yang long term mungkin ya nggak harus aktif. Ya. Oke, nah ini teman-teman selalu perhatikan ini. Kalau intraday ini rumusnya harus diapal luar kepala. Kalau harga di bawah 200 itu kita fraksi harga kan cuma 1. Kita cuma perlu naik 1 tick untuk cuan. Mosok enggak bisa gitu kan. Antara 200 sama 500 harus di atas 2. 500 sampai 2000 di atas 2 juga. Ketika harga 2000 sampai ya 5000 kata Anda perlu 4 tick di atas 3 tick. Jadi perlu 4 tick. Jadi ya ada orang yang seneng intraday itu main harganya di bawah 200 karena selesai naik 1 tick kabur. Ya. Itu ya, jadi keep in mind nih harus diingat-ingat rumus ini. Oke, nah Bu Lilis kan David nih, contoh David. Yuk Bo, analisanya gimana? Masih bagus Pak, itu candle terakhirnya masih higher high. Nah oke, saya coba. Kan tapi kita bingung dong support resisten. Nah saya pakai pendekatan klasik nih. Saya sebenarnya naik ke chart gini ada udah bisa lihat sih. Cuma saya klasik gini, ada pakai Bollinger Band, terus saya tarik garis trend line. Lihat ya, so itu kena di sini mantap. Ini highlight ya. Kena di sini mantul ya kan? Kena di sini ambrol. Jelek nih, tapi di sini kita bisa tarik garisnya ada support akhirnya terbentuk support.
Nah, terus ini ternyata dia juga ada garis trendline ke bawah nih sekarang. Ketika dia break, oke nih, ya kan? Jadi saya melihat Dow itu akan ke 810 dengan nge-break trendline-nya sebagai resisten. Yo, coba ini diperhatikan dulu. Nah, Pak garis gini ya ini saya dulu belajar zaman awal saya belajar tahun 2010 ya. Belajar narik garis gini itu 5 juta sama 5 juta. Dulu kalau diuangkan sekarang mungkin 25 juta kali. Ya, atau 30 juta coba narik garis gini doang ya. Nah, tapi memang sampai sekarang memang berguna sih. Narik garis seperti ini. Ini klasik ya. Ya cuma 2 garis saja cukup. Nah, Bollinger mungkin buat ini aja. Oh, dia di atas Bollinger trennya kuat, ya kan? Oke, kalau chart ini sudah bisa mengerti? Nggak usah belajar narik garisnya ya. Nanti ya sulit itu memang. Harus saya workshop 2 hari tuh belajar narik garis gini. Kasih kertas, narik gitu. Nah, makanya kan saya ngomong trading itu bukan matematika, trading itu seni. Bukan fisika yang ada rumusnya mesti begini. Oh, kalau gini harusnya gini. Matematika 1 + 1 2. Ini seni, ada rasa. Anda saya kasih, oh ini saya bisa nih narik garis. Nanti saya kasih chart lain lagi, bingung narik garisnya. Karena harus dirasakan. Itu seni. Oke? Jelas? Jelas. Oke, nah terus saya buatin ini ada AFL yang teman-teman ini kan Bu Ratna juga seringkali kan, oh ini palangnya di mana, angkanya berapa, saya mesti narik garis. Kan saya buatin yang palangnya sudah ada angkanya, Bu. Enak kan? Ini garis yang tadi ya simple. Tapi candlenya warnanya saya beda ya. Ya saya jelaskan dulu ya. Nanti baru silahkan tanya. Hijau jelas naik. Nah, kalau hitam itu tuh mesti kebanyakan bahaya. Besoknya turun. Nah, kalau merah ya turun ya. Kalau kuning itu indecision, hati-hati. Bisa naik, bisa turun. Nah, ini hijau sih. Hijau biasanya memang bisa ini ya, tapi bisa aja berubah menjadi hitam. Nah, kalau hitam biasanya merah. Nah, kuning hati-hati perubahan, hijau. Nah, yang menarik di sini demand supply zone-nya udah saya kasih harga nih, Bu. 810, 790, dimensionnya 680, jadi tidak pusing. Nah, next dimensionnya berapa? Ini supply zone yang di break menjadi support ya. Ini supply zone waktu di sini. Ini dimension sebelumnya. Jadi yang di break menjadi, jadi ini lebih detail dari supply zone yang saya kasih sebelumnya ya. Kalau supply zone, dimension, mestinya udah tahu ya. Supply zone itu resisten, dimension itu support. Nah, bedanya cara melihat candle-nya. Ini supaya kita enggak bias lagi. Lebih gampang diinterpret, Mas. Silakan, ada pertanyaan? Pak, apakah ini chart di AMI Broker yang The Sun itu, Pak ya? Tapi ini ya udah di-upgrade gitu. Ya, saya upgrade, Bu. Supaya saya enggak usah ngomong terus nih anunya di berapa, capek loh, Bu. Tiap hari gitu aja. Terus belinya di sebelah. Belinya di sebelah. Ya, nanti pasti di-upgrade. Tapi harus ngerti dulu, makanya yang enggak ikut ini enggak akan saya upgrade dah. Harus nonton dulu. Ya, makasih Pak. Tapi mudeng dulu nggak Bu Lilis? Coba diterangkan Bu. Warna-warnanya dan lain-lain. Coba. Kalau yang hijau itu pasti naik. Terus kalau yang hitam itu bisa turun besoknya. Terus kalau misalnya candlenya yang merah itu juga masih bisa kemungkinan turun. Terus kalau yang
ada yang hijau yang doji itu kan indecision gitu Pak. Kalau yang kuning itu sebenarnya indecision sih gitu. Hitam? Besok turun. Ya, asik ya. Gampang kan? Iya. Terus palang yang atas itu supply zone, kalau yang bawah demand zone. Ya, warna jangan atas bawah, warnanya. Warna hijau demand zone, warna merah supply zone. Sudah ada harga angkanya di atas. Pak, di kanan. Di zone itu kan juga ada yang warna merah. Itu maksudnya apa? Mana? Itu yang di bawah Bu, yang dilewati, yang lama. Oh, yang udah dilewatin akan warna merah gitu Pak ya? Bukan, ini pada waktu di sini gitu loh Bu. Ya ini nggak usah dilihat, maksudnya ini kan buat kalau jebol ini mungkin bisa kembali ke sini. Ini kan gambarnya saya nggak hilangin gitu loh Bu dulunya. Iya. Nanti kalau naik-naik lagi ya ini tetap ada. Nah, terus Pak, warna yang di supply zone itu, di tengah-tengah itu loh Pak, itu kan ada hijau juga kan? Itu maksudnya apa Pak? Hijau mana? Sebelum palang yang atas yang merah Pak. Hijau itu loh Pak. Yang hijau besar. Ya itu. Ya ini dimension Bu. Oh, hijau itu masih dimension. Oke. Iya toh. Kan tadi katanya hijau dimension, merah supply zone. Definisinya masih begitu. Oke? Oke Pak. Makasih. Nah, kebetulan namanya zona itu enggak satu garis kan, suatu daerah, area. Oke? Iya Pak, makasih. Pak Chandra mau tanya apa? Ya itu Pak Busani angkat tangan tuh Pak, suruh open. Pak Christian juga. Oh iya, saya nggak baca itu tadi kok ngebel, saya pikir kenapa. Ya. Dah, ayo silakan, ada pertanyaan? Kalau ini nanti, kalau yang ikon nggak sampai 20 nggak saya upload di YouTube ya. Yang mau lihat boleh nanti minta kasih email ke saya, nanti saya kasih linknya yang private. Pak, candle hitam itu terjadi candle hitam terjadi sesudahnya timbul candle merah atau gimana Pak? Ya closing Pak, setelah closing. Jadi closing hari itu juga Pak ya? Ya, hari itu closing. Gitu, maksudnya. Jadi kita tahu, oh ini mau turun gitu, atau enggak? Ya, kalau sudah tutup ya. Kalau masih gerak ya belum tentu langsung hitam kan, betul nggak? Oh, oke. Mungkin bisa hitam tiba-tiba closing kok jadi hijau Pak, ya bisa kan, terus harganya naik, betul nggak? Ini kalau dia closingnya ini nggak kayak gini, mungkin bisa closingnya hijau di sini, ya, nggak akan hitam. Jelas? Jadi ini untuk ini ya Pak, untuk trading plan besoknya ya Pak Robin ya. Iya, jadi kalau sekarang ini posisi harusnya hijau, break 745 jos, resisten 790, ya udah jadi. Ya kan? Hijau kemungkinan naik. Dibuat. Ini kalau keluar masuk angkat tangan terus nih. Jangan keluar masuk. Saya ngeklikin. Apakah jelas? Jelas Pak. Oke. Nah, ini yang seru intraday-nya sebenarnya, karena kita kan ini chart intraday ya. Tapi biasakan lihat candle-nya dulu ya, warnanya dulu ya, agak beda. Nah, ini hourly-nya Doit. Ya kan? Ini ketika dia nge-break, ini ganti warna ya. Merah. Woi. Ketika dia nge-break supply zone, ya. Nah, di sini mungkin supply zone-nya nggak ada palang tertentu, tapi di sini hourly-nya ada tulisannya, perhatikan ini. Oke? Jadi belum terbentuk palang, nggak apa-apa. Ya.
Di sini juga terbentuk supply zone selanjutnya dan sebelumnya ya, demand zone-nya di sini kelihatan. Jadi ketika misalnya Doit kemarin break ini, ya harusnya Anda masuk di 75. Kemarin kan sudah ini bagus nih, lihat ya. Ini kan bukan sebentar saya ulangi. Ini kan closing kemarinnya, ya kan? Closingnya gini kan, 1 jam terakhir mau 1 garis gini. Nah besoknya ini kemungkinan tinggal nunggu. Ini sudah di atas dimension ya, tinggal break ini jalan. Oke. Tapi belum telat kan Pak, masuk Doit Pak. Ya kalau intraday kan selesai dan 7.15 sampai 7.50 jual tuh misalnya jual 7.45 cuan 40 berapa tik? 40 bagi 5 8 tik cuan enggak? Ya, cuan Pak. Kotos ya. Pak. Ya Pak. Pak, kenapa ya itu jadi kuning ya? Padahal dia gede itu di atas ya. Ya, nganu Bu. Memang apa ya? Karena saya mempertimbangkan juga cat sebelumnya ya, hourly-nya ya. Kalau tarik garis tuh mesti ada turunan gede. Sehingga naik segitu tuh belum cukup gitu. Ya. Nah, kadang-kadang kita karena ini kan lowong nih Bu. Ya ini enggak usah saya lihat. Terus pokoknya ikut aja Bu, enggak harus tahu kenapa, udah tak buat rumus. Senengannya mau tahu sebabnya apa. Sudah tak buat rumus, sudah saya selidiki dulu. Saya riset, oke? Pokoknya habis hitam pasti turun. Gitu ya toh? Belum tentu itu kuning kan, tapi jelek kalau habis hitam kan pasti. Enggak, habis hitam pasti turun, betul kan? Kalau kuning indecision. Belum tentu Bu, kita pokoknya hitam hati-hati gitu kan. Nah kalau turun lagi belum tentu turun. Belum, ini kuning nih. Nah, saham-saham yang hitam nggak turun, itu saya suka. Jadi ada perlawanan. Jadi makanya jangan, ini kembali lagi, ini bukan rumus. Kan tadi saya biasanya, ini kan seni Bu. Jadi seni itu biasanya kalau digores melengkung, muter, itu terbentuk lingkaran. Betul enggak? Melengkung panjang jadi elips gitu loh Bu. Ya, itu seni. Jadi jangan habis ini kudunya gini, itu fisikal neh. Kalau melengkung tuh nuansanya lingkaran. Bisa jadi habis melengkung tiba-tiba kok jadi abstrak ya bisa, itu seni ya Bu. Dirasakan. Oh iya, ternyata dia biasanya itu lengkungan itu dari merah hitam tuh jadi merah, kok dia kuning, bagus gitu loh Bu. Nangkep nggak esensinya? Iya Pak. Pola pikir seharusnya, seyogianya, mestinya, apalagi itu diulangi Bu. Di saham itu tidak ada yang pasti. Yang pasti adalah ketidakpastian itu sendiri. Masa ya tak ulangi terus sampai 1000 kali. Pak Robin. Ya. Berarti kalau memang ini kuning sesudah hitam kuning berarti dia cukup kuat melawannya gitu ya Pak ya. Betul. Kalau tiap kali hitam kuning terus dia hijau lagi berarti kesempatan ini pakai hourly ya Pak ini ya. Ini hourly. Nah, nanti teman-teman 15 menit lebih agresif nggak Pak atau 30 menit? Lebih agresif. Nah, nanti teman-teman tinggal pelajari. Aku ketoknya lebih ngerti gerakannya 15 ketok itu bahasa Indonesianya apa ya? Kayaknya bahasa Indonesia ya. Ini hostnya orang Jawa. Kelihatannya saya lebih yakin lihat saham ini di time frame 15. Ya nggak apa-apa. Dan nanti Anda akan kenal gerakan saham ini lama-lama. Oke, misalnya coba kita lihat 15 menitnya ya, Bu. Nih, tuh, 15 menit. Ya, Bu.
Ya mirip ya sebenarnya ya. Ini masih hourly. Ini Masih hourly hourly, nih. Pak. Salah saya copy. Ya udah antar ya. Contoh lain ya. Contoh lain. Saya salah ngopi. Ya. Aman. Daily. Ayo yang punya aman coba. Warnanya apa? Tuh, kalau hitam ya cenderung merah kan. Indecision. Hitam cenderung merah kan. Jadi kalau dibilang ini sudah aman belum? Belum. Betul nggak? Kemarin pada minta keamanan kan? Sudah aman belum? Aman belum. Ya kalau kembali teori candle ini namanya apa? Candle 2 terakhir apa? Ayo. Candle ini. Bullish harami ya Pak ya? Iya, bullish harami Pak. Ya inside bar betul, tapi ini bullish harami. Karena inside bar itu ada bearish harami, ada bullish. Nah ini bullish harami. Harusnya teorinya naik. Beruang hamil. Jadi bullish harami itu si beruang hamil anak banteng. Nah, harusnya lahirnya banteng. Lahirnya di sesar aja Pak biar cepat. Sesar biar cepat. Prematur aja Bu, bantengnya mati ciloko. Jadi tak boleh menyala. Bentar Pak ya. Pak Robin, kalau itu demand zone, supply zone tuh nempel-nempel begitu tuh kita keputusannya bagaimana ya Pak? Saya rada bingung kalau misalnya ketemu demand zone sama supply zone yang udah nempel-nempel gitu loh Pak, atau yang tumpuk-tumpukan gini Pak. Maksudnya gimana Bu? Ini kan yang sekarang Pak Robin buat ini yang hijau kan demand zone-nya ya Pak ya? Yang hijau merah ini. Kalau misalnya berlapis-lapis gitu, terus dia di atasnya udah langsung yang merah gitu. Kalau yang cat sekarang kan biru ya, yang biru-biru terus merahnya deket juga gitu. Maksudnya biru kita mana sih? Biru itu mana ada biru mana saya nggak ada pakai warna biru ya? Enggak yang lama Pak, Iya, yang lama di merah kayak biru. Hijau semua. Ya pakai hijau sama merahnya itu dempet gitu loh Pak. Dimension sama kita supply pemahamannya zone-nya itu gimana dempet. Pak? Maksudnya untuk kalau ketemu yang seperti ini gitu nempel-nempel gitu. Artinya sahamnya sebelumnya itu sideways. Ya kan, nempel-nempel memang. Ya kan sideways kan ada kebutuhan di sana. Sideways itu ada namanya dimension adalah daerah orang mau beli. Supply zone daerah orang jualan. Nah, ketika deket-deketan ya daerah situ nggak kemana-mana kan. Tapi kalau kita lihat lebih jauh secara helikopter view, transaksi terjadi di situ. Nah, saya biasanya cukup khawatir, ini mau naik apa mau turun. Betul nggak? Ketika dia turun kenceng itu mati wes. Ini kan sebenarnya sideways nih. Ya kan? Ketika dia breakdown begini bahaya. Ya, tapi kan saya ngomong di sini mantul dulu. Betul nggak? Waktu pada takut saya ngomong aman besok mantul. Cuma kalau disuruh beli ya jangan dulu. Bahaya, tunggu besok pasti mantul kita copet. Udah pasti untung kalau sudah mantul. Tapi dia belum aman. Karena kembali memasuki daerah sideways-nya lagi kan. Ya, gitu Bu. View-nya begitu. Kalau nempel-nempel ya berarti trading range. Jelas? Beli tunggu di daerah bawahnya aja ya daripada beli di atasnya berarti ya Pak ya. Benar. Kalau break barusan dianggap itu ya mau keluar dari sideways-nya gitu ya Pak ya. Ya, ini kan daily. Coba Bu Sani saya kasih petanya yang hourly. Nah, mulai menarik kan, ada trading range-nya yang menarik kan. Betul nggak? Betul Pak. Nah, ada space-space yang kita bisa cari profit. Kan tadi kalau 11.000 butuh berapa tik untuk cuan? 4 ya. 4. Ya. Jadi ini masih saya kasih gambar atas ya supaya enggak bingung kan, karena candle beda. Teman-teman jadi jangan ini memang sedikit supaya cepat nih trade kalau ngambil keputusan ini candle apa ya, gitu-gitu kan kelamaan terus garis. Nah, ini membantu kita untuk main cepat. Oke, nah ini coba kemarin saya bedanya merah tua sama merah muda apa?
Tak terangke dulu, sabar. Nah, ini lihat, saya kemarin ngomong, di atas 11.200 sih aman, betul nggak? Ini loh ada 11.200 itu range yang saya suka di sini. Ini garis-garis yang menurut saya garis-garis titik-titik 2 ini sebenarnya adalah dimension untuk ke atas, tapi belum terbentuk, masih garis-garis. 10.8, angka-angka ini tercatat semua, jadi saya angka-angka itu enggak ngawur teman-teman. Tapi sebenarnya saya enggak usah lihat gambar ini pun sudah hafal, ini 10.8, ini 11.200 gitu udah hafal, tapi ini saya visualisasikan supaya teman-teman ngerti gitu loh. Kalau live itu udah nunggu, kalau 10.8 aman buat trading, ini enggak kemarin saya ngomong gitu, aman. Ya. Kalau enggak tutup 11.2 jual dulu, gitu kan, itu ada. Cuma kan piye ya, saya ada beberapa hal yang sulit makanya ini saya visualisasikan di chat. Nah, oke, sekarang kalau gambarnya ada pink, biasanya pink itu kurang kuat sebagai supply zone. Kalau hijaunya muda itu juga kurang kuat. Kalau hijau lebih tua lebih kuat, gitu Bu. Berarti 11.850 itu nggak kuat dibandingkan yang 11.4. Gitu ya? Iya, benar. Jadi kalau nggak kuat tuh kemungkinan bisa tembus. Iya. Nah, ini 15 menitnya saya salah ngopi nggak sebentar? Nah, ini main 15 menit. Ayo, Bu Sani coba diterangkan, Bu. Terangnya dari mana, Pak? Dari Ya, candle mana? Terserah. Dari hari kemarin aja. Pembukaan. Dari candle hijau itu ya, Pak ya. Yang candle hijau berarti kan dia ada break itunya ya, Pak ya. Supply zone yang bawah. Nah, terus ketemu kalau yang hitam, berarti kita harus keluar ya, Pak, itu ya. Kalau misalnya kita beli dari hijau ini, pas ketemu hitam kita keluar dulu, Pak. Betul. Terus mulai masuknya lagi setelah candle hijau kecil itu lagi, Pak, yang sesudah kuning. Ya, kuning kan biasanya kuning itu ada nggak jadi tambah turun ya kan. Nah. Iya. Terus? Iya, kalau sampai sekarang harusnya ini ya, dia belum break lagi supply zone atasnya ya, Pak. Berapa Bu supply zone-nya? Cepat biar langsung ambil putusan. 11.000. 150 bener nggak, Pak? Ya. Kalau break boleh kita masuk lagi ya, Pak ya? Benar. Sampai ke 11.400 dulu tapi. Iya. Gampang kan? Iya, Pak. Selesai. Ini, Pak, udah langsung launching nih, Pak. Ini Senin dipakai nih, Pak. Iya. Rencananya pakai ini aja. Robin. Pak, itu candle yang terakhir itu dia bagus break 11.150 atau 11.225, Pak? Ya, pasti bagus 225 kalau. Tapi ini kan sebenarnya kan ini kalau selesai Anda harus kembali ke daily Pak. Ya kan, petanya ini dulu ya toh. Besok gitu buka hourly atau 15 menit besok, Pak. Kita lihat. Okay. Jadi tetap kembali daily, tapi most likely itu, Pak, besok terjadi itu. Kalau besok langsung dibuka gap up 11 goalnya kan naik nih. Besok bisa gap tuh, bisa naik tuh. 11.150 udah break. Berarti kita tahu kalau saya beli 11.150, targetnya 225 nggak untung kan? Harus di 11.400. Oke. Targetnya. Nah, terus resikonya gimana? Anda tuh lihat, saya mau jagain sampai mungkin nah, tapi masalah ini dimensinya ada di 10.800 nih, Pak. Ya, rodok menarik ya. Turun dari ini berapa? 11.000 sih. Oke. Oke, Pak. Oke. Contoh Pak, lagi ini dimension 10.800 coba Pak balik yang 15 menit. Nah, itu dimensinya lagi
Kalau 10.8. turun 10.8 ya turun bawah 10.350. Iya. Karena garisnya itu tipis ya Pak ya? Iya. Iya Pak. Iya wis ya Pak. Ada garisnya tipis. Nah, sekarang saya balik ya. Mulai saya balik yang catnya di atas. Indi. Ayo Bu Ratna, coba analisa. Oh. Ini Indi sih Pak. Mulai saya balik di atas catnya ya. Bawah cuma referensi. Ini cat berapa menit sih Pak? Ya semua dimulai dari daily mesti saya. Oh, saya cari kok gak ada ya Pak. Ya Pak. Ya, Ini Pak. loh, Sebentar, ini Pak. ada nih loh, Ya. daily. Berarti ini dia kan sudah nembus itu. Dia sudah nembus supply zone-nya. Supply zone-nya. Tapi dia turun lagi, ditutup di 1415. Jadi kalau misalnya dia sampai besok pagi itu bisa di atas 1420, baru masuk ya Pak? Ya. Gambarkan dulu ya apa itu Bu, warnanya? Hijau higher high. Harusnya Harusnya ya naik. Nah, lihat ya, Anda perhatikan. Di sini tuh candle-nya merah. Di sini hijau. Oh iya. Keren ya. Oh iya, kok itu berubah ya jadi hijau. Bukan berubah, itu ya memang saya buat gitu kok berubah gitu. Karena jadi saya lihatnya di sana. Karena saya lihat ini higher high, saya hijau. Bener. Nah iya, karena higher high saya buat hijau, makanya naik. Arahnya naik. Gitu loh, Bu. Pak, berarti itu di atas 1420 masuk sampai. Nah, kan ini ping yang di atas itu tebel, Pak. Tapi Bapak cuma satu angka, 1485. Kan itu ada ping yang bagian bawahnya berapa, Pak? Ya dikira-kira di kanan ini loh, Bu, 1460 gitu. Ya kan kita ngomongnya mungkin kalau break 1485 kita jual. Oke, kira-kira kalau 1460 masuk supply zone-nya nggak kuat ya saya jual. Gitulah. Mosok semua angka ini kebak Bu, kayak ini aja kebak tuh angkanya. Ojo males, lihat kanan, lihat kiri, gitu doang. Sudah dikasih angka, sekarang nambah meneh jaluk nanti kebak. Oke Pak. Ini buat gini tuh tarik garis sendiri kan Pak ya, boleh ya? Boleh. Buat gini nih suwi, emangnya dikira gampang. Iya Pak, makasih Pak udah dibikinin. Oke. Next. Nah, ini hourly-nya. Ayo Pak Chandra. Pak. Pak Hourly-nya. Loh, kok hourly-nya dia kan kalau break dari mana 14.20-an atau 14.25 Pak. Itu baru kita boleh ikut Pak. Ya. Terus cut loss-nya di 14.05. Ya. Bodoh enggak? Sedikit beda ya. Sedikit beda. Kalau di sini 14.20 daily sudah boleh masuk. Ya kan? Kalau ini mah kan nunggu 14.25 kan? Betul nggak? Ya. Nah, terus dimensionnya 14.05. Di sini dimensionnya berapa? 13.55. 13.55. 13.85 ada tuh. 13.85. Oh ya 13.85 ya betul. Buatin di arah sini. Berarti bisa cut loss di 13.85 dong Pak? Ya makanya mainnya daily apa mainnya ya. Tergantung time frame-nya atau Pak ya. Betul. Oke, Pak Chandra harus cerita ini dulu, candle-nya nge-break ini. Oh. Candle yang kuning itu kan masih sideways Pak. Tapi dia sudah break dari supply zone-nya. Harusnya belinya di sini kan. Break. Ya kan. Break yang warna dimension ini semakin mudah, ini sebenarnya juga boleh. Apalagi break yang kuat ini. Nah, lihat. Yang kuat.
Ini candle kayak gini aja, saya masih pakai warna kuning ya. Habis itu ini hijau sih, ya. Tapi terus hitam. Ini candle hijau, saya ngomong merah loh, ya. Karena enggak kuat. Ini ternyata dia kuning lagi. Jadi ini ya sideways. Selama Jadi, belum break 14.25 dia masih sideways Pak ya. iya. Jadi kuning itu benar akhirnya nggak kemana-mana kan, ya kan? Candle segede itu masih kuning. Jadi kalau kita ketemu gini, candle kuning, habis itu ada salib, apalagi ada salib atau lebih low, jual dulu. Itu intraday, jelas? Jelas Pak. Pak, saya kok nggak ngerti. Jadi gini loh, Pak. Habis kuning, ini kan sebentar, Pak. Ini 50 Ini loh, menit ya, Pak. saya ulangi dulu, dengarkan ya. Candle setinggi ini, ya saya masih kuning. Artinya kuning itu belum tentu lanjut loh. Walaupun ini akhirnya hijau ya, tapi hijau tipis nih. Ya belum, kita kan tahu candle indecision juga. Habis itu terus nggak kemana-mana toh Bu. Jadi saya cuma ngomong makna kuning ini ternyata bener loh, nggak kemana-mana. Gitu loh Bu. Ngerti nggak penjelasannya? Ngerti, ya. Jadi kenapa lo candle segitu harusnya lanjut dong? Enggak loh, masih kuning. Nah, itu saya ada rumusnya. Nah, kebetulan habis itu hijau pun hijaunya juga kita juga harus lihat bentuk candlenya. Oke. Pak, itu ya. Kalau pertama kali waktu break itu kalau ini live trade ya Pak ya, pada saat misalkan lagi live itu yang kuning itu hijau ya Pak ya. Dulu sebelum keluar candle yang kedua hijau tetap kuning. Oh, tetap kuning ya Pak. Oh, sudah kuning. Sudah. Oh, ya. Jadi enggak pada saat live itu enggak hijau dulu ya Pak ya. Enggak. Nanti pada saat keluar candle yang kedua baru kuning gitu ya Pak. Karena referensi dari candle yang kedua ya Pak. Enggak ya Pak ya. Tetap enggak, kuning. Oke Pak. Dia bisa aja hijau, mungkin naiknya closingnya mungkin full itu mungkin bisa hijau. Mumet tau Pak, nggak program ini pokoknya ikuti aja ya. Tak terangkan rumusnya itu ya ramudu. Nanti kalau rumusnya nanti malah kita berdebat rumus ya kan. Kok bisa gitu? Mestinya gini toh Pak. Tasah, pokoknya ikut aja. Kalau kuning itu masih indecision gitu. Kuning jangan masuk dulu, lihat dulu gitu kan, berarti ya. Nah, telat sebenarnya kuning boleh masuk. Tapi istilahnya gini loh, Bu. Ini kan break. Kuning ya boleh masuk. Ya kan? Cuma kita ini kan kuning gunanya gini. Oke, ini kuning ya toh. Kita mau exit apa enggak gitu kan. Lihat candle selanjutnya. Wah, hijau sih, tapi hijaunya kayak gini. Nah, apalagi terus hitam, jual dulu. Jelas? Jelas. Jadi langsung boleh. Kalau kuning begitu dia nembus yang merah, palang merah, boleh berarti. Oh, iya. Mungkin kalau tembus ya. Kuningnya mentok gitu enggak usah. Oke. Pak Robin. Tadi Pak Robin kan bilang pada waktu kita, ini kan intraday Pak ya. Tadi kalau kita daily, kita kan nunggu sampai penutupan. Tiba-tiba keluar candle hitam, misalkan. Berarti kan kita nunggu sampai penutupan Pak. Tapi kalau intraday kan nggak bisa sampai penutupan Pak. Bisa nunggu jamnya candlenya selesai toh Pak. Jamnya selesai kan berubah gitu Pak ya. Iya, candle ini 1 jam ya 1 jam closing ya, betul nggak? Kalau daily nunggu closing hari itu. Kalau daily kan, hourly kan jamnya nggak mungkin lah. Jaman, iya. Iya. Oke Pak. Ya Pak. Tanda-tandanya udah biasa jam-jaman. Ya Pak. Ya Pak. Berarti tunggu hourly itu berarti kalau kita main hourly tinggal kita tunggu setiap hourly berubah warna jadi hitam, kita keluar dulu Pak ya. Boleh. Kalau saya sih sudah keluar Pak. Ini kan kuning. Kuning begitu ini walaupun hijau kan kayak gini saya buang dulu. Minimal kurangi posisi Pak. Oke. Berarti tidak harus nunggu sampai hitam Pak ya? Enggak. Mau hitam mau buang dulu ya lebih-lebih kan. Habis itu candle merah nih. Loh, ini lihat ya. Ini candle merah padahal di sini candle hijau loh. Saya udah takut ya. Walaupun akhirnya ya oke sih, enggak terus turun. Tapi kan ini sudah warning.
maksudnya hari itu nggak kemana-mana gitu loh. Jadi kita udah posisi cuan ya, bisa membantu kita ngambil keputusan. Kebetulan ini arahnya mau naik lagi. Kebetulan. Oke. Kalau daily itu berarti 350 ya lihatnya kita. Apanya? Kalau mau mutuskan kan kita masuknya nih pakai daily nih. Berarti keluarnya kan pakai daily. Mau jual apa enggak. Tapi kan berarti kata Bapak kan tunggu penutupan. Penutupan tuh tunggu Bapak jam 4 tit Jam apa 4. jam 3.50. Jam 4. Jam 4 tit berarti enggak bisa buang dong. Nah iya, makanya kalau daily itu kan kita kan mau pegang bukan untuk intraday, Bok. Ini kan daily cuma mau lihat view, oh besok mau naik nih untuk beberapa hari ke depan, minggu. Gitu loh, Bok. Mainnya ya sudah hourly gini. Hei, nangkep Ya, enggak, Bu? ya, Ulangi. jadi mainnya jadi intraday-nya itu ya bukan yang sehari itu bukan, tapi ya yang mainnya yang masuk ke jam 1 jam atau yang 30 menit berarti atau mau lebih kecil terserah pokoknya bukan yang harian 1 hari full berarti kan Betul. yang 1 hari Daily full hanya hanya melihat gambaran selanjutnya itu besoknya ya apa sih gitu ya. betul. Ya anggap aja kan kita posisi ini hari ini enggak ada nih, Bu. Oh kok kayak gini, oh ini oke nih. Ya, tapi ternyata ada dekat-dekat sini, oke. Terus saya lihat hourly-nya, wah dia nge-break sikat dong. Gitu, Bu. Wah, berarti wong saya nunggu di sini udah jual, ngapain nunggu closing? Iya, Pak. Nah, 15 menitnya lebih seru nih. Ya kan? Sudah ada hitam. Ada merah. Nah, kita mungkin sudah jualan nih di sini. Walaupun harus naik, ya tidak apa-apa. Dinamikanya seperti ini. Kalau lihat 15 menitannya sih mau naik. Ya tahu, walaupun di sini kayaknya mau turun, Pak. Di sini saya ngomong mau naik. Dimensionnya jelas. Oke. Pak, tadi belum dijelasin palangnya ada yang merah tua, ada yang merah muda, itu maksudnya apa ya, Pak? Sudah dijelasin. Bu Rana, jawab, Bu. Merah muda itu lebih gampang ditembus. Semakin muda warnanya semakin tidak kuat gitu. Kalau semakin pekat warnanya dia berarti kuat palangnya. Mau dia dimension atau supply soon, pokoknya kalau warnanya tua berarti dia kuat. Bu Lilis kemana tadi waktu saya ngomong? Ayo. Thank you, Pak. Thank you, Bu Ratna. Nah, kalau saya lengkapi indikator lain lebih jos ya. Ya kan. Saya baru riset nih RSI divergen ya. Sehingga ini ya saham enggak kemana, divergennya ngomong mau naik nih. Ya naik. Ini ngomong turun nih. Turun beneran ya, uket-uket udah pasti turun. Ini ngomong naik nih, jadi ini arahnya naik. Nah, saya lengkapi lagi dengan MACD. MACD-nya ini adaptif ya, lebih galak, lebih ini ya. Jadi ketika dia golden cross di sini, ini juga naik, confirm dong. Ketika ini ngomong turun, ini tapi divergen selalu lebih galak ya. Ini confirm, ya turun. Nah, ini golden cross lagi nih, lihat ya. Jos. Divergen lebih galak. Nah, ini volume confirm. Ya, udah intraday pakai ini aja. Ini hourly-nya juga bisa dipakai kok. Ya, divergennya ya tahu di sini udah ngomong mau naik nih. Walaupun ini agak telat ya, baru di sini. Ini bareng. Ketika utak-utak ini dia udah ngomong mau naik. Volume. Nah, bagus ketika confirm semua. Oke. 15 menitnya juga sama. Ini nggak mana-mana ini turun. Ketika ini naik, ini golden cross. Golden cross. Nah, ini arahnya turun divergennya, tapi 15 menitnya ya. Candle hijau, tapi divergen ngomong turun ya hati-hati. Nunggu besok lah. Ininya oke, ini masih oke.
Kalau bertentangan berarti kita hati-hati. Jangan kalau semua searah. Ya, selesai. Oke, kita coba ganti ya. Share screen-nya ganti ke. Oke. Mana AMI broker saya? Kelihatan AMI brokernya? Kelihatan Pak. Nah, ini saya hapus saja. Deh, kita pakai ini aja. Ayo, mau sama Pak? Kita langsung praktek. Daily, hourly, 15 menit. Contoh, 1-2 saham ya. Mandiri, Pak. Petro. Mandiri. Iya Pak. Divergen. Jos. Ini sudah ngomong naik sejak di sini nih. OBV juga kembali jos sejak di sini. Ya kan, ini saya lingkar-lingkari. Ini oke naik, ya kan. Ini juga sudah golden cross sejak di sini. Ya sempat naik turun, tapi ini dia masih positif kan. Terus ininya golden cross di sini. OBV. OBV-nya juga OBV yang galak ya, karena buat intraday. Sinyalnya sih oke semua, Pak. Nah, ini apalagi sayangnya nggak melewati ini ya. 6875 Pak closingnya. Iya. Jadi bisa kalau mau nambah lagi nunggu break akhirnya itu Pak ya. Ya, 6875 udah boleh sih. 6875 udah oke Pak ya. Ya. Arahnya hijau-hijau kan warnanya. Divergen oke, masih di oke. Nah, indikator lain itu membuat kita lebih confidence. Nah, ini yang bertumpuk-tumpuk gini kan, ini sideways Mandiri, betul nggak? Orang gila main di sideways itu. Oke, kita coba lihat hourly-nya, Pak. Nah, hourly-nya sempat tutup break, tutupnya jelek nih. Tapi oke sih, intraday-nya masih cakep. Jadi intraday-nya kemarin ya ngetes ini doang. 15 menitnya. Cie. Ya itu Pak, level-level udah kecil-kecil gini. Nah, kalau intraday 15 menitnya ngajak turun tuh. Iya Pak, arahnya turun itu Pak. Gimana Pak? Nah ya wes, turun ya belinya kalau break kan. Iya. Nah, kalau 15 menit nunggu breaknya 69. Ya kan? Nah, ini support-supportnya Pak. Kalau mau nunggu daerah dimension ya 68. ISG apa? Pasar Amerika oke. Jadi besok kemungkinan bisa naik sih. Kalaupun turun ya tunggu 68 gitu Pak pakainya kalau untuk ini. Tapi Pak Chandra ingat-ingat mainnya kan bukan mau nyopet, bukan mau intraday. Iya. Enggak. Kalau enggak intraday ya tetap pakai daily. Loh Pak, nextnya berapa? Besok baru kalau saya kelihatan. Dia rodok telat kalau yang sudah naik gini ya. Ini yang masih saya otak-atik dulu. Dimension supply selanjutnya belum ketemu. Selalu begitu, pusing ya program gini. Tapi besok kalau udah jalan membentuk, saya biasanya keluar. Oke? Oke Pak, thank you Pak. Pak, ini sudah Mandiri? Kalau Mandiri, break 6875 beli, cut loss-nya 6750. Nah, boleh. Kalau keluar dari daerah supply zone berarti nggak kuat kan, 6750. Boleh ya Pak kalau itu misalnya stop loss-nya di sana? Boleh. Thank you Pak. Oke. Sudah apa lagi setelah Mandiri? PTRO Pak. ADMR Pak. PTRO, wah palangnya agak Bu. Tapi ininya oke ya. Di satu sisi divergennya oke. Ininya membaik sih. Ini membaik, tapi belum golden cross ya. OBV sudah oke juga.
Hmm. Nah, ini definisi buy on weakness ya kayak gini. Sebentar, itu palangnya berapa sih? Oke, Bu. Kalau Hmm. yang merah ya mesti break 83. Ini kan daerah dimension daerah sini kemarin yang kejebol. Ya kan. Ini tetap orang suka di sini. Saya menandainya gitu sekarang. Jadi warnanya agak beda dengan sebelumnya ya. Supaya kita tahu daerah sini itu banyak orang suka. Jadi mestinya ini kalau sampai dia di break ini daerah support yang cukup kuat. Hmm. Oke. Harus break 8.000 lah dia ya. 8.050. Bukannya 8.300, Bu. 8.300, Bu. Iya, 83. 8.300. Maksudku 8.050 ke 8.300 itu masih bisa maksudnya. Ya, betul. Oke. Hourly-nya, Bu, dinamikanya kemarin. Wah, seru toh daerah demand zone di sini. Ya kan. Break. Wah, hitam. Apa maksudnya itu? Ya rapopo, ininya bagus. Kalau intraday-nya cakep kemarin, sudah cakep. Ya enggak. Enggak, Pak, 15. akhirnya ujungnya, Pak. Paling ujung ada hitam. Ya rapopo. Nah, 15 menitnya gini. Jadi kita bisa tahu range-nya. Oh, dia sudah tinggal gerak sekian. Saya jual dulu deh, saham lain aja. Gitu ya bisa. Ini kalau dia break itu saya beli lagi. Ini buat intraday supaya ngambil perusahaannya cepat. Oke? Oke, Pak. Ya. Yo, terakhir. Apa contoh ADMR ya? Oke. Bu, ayo Bu Lilis coba dibaca, Bu. Masih indecision ya, Pak? Yeah. Indikator lain. Indikator lain sih divergennya udah ke atas. MACD-nya masih belum golden cross, juga belum positif ya, Pak. OBV Tapi sih membaik kan. iya, lebih kecil itunya. OBV-nya juga sudah Udah golden cross. Udah golden golden cross. cross. Iya. Kalau percaya saya, kumpulin ya DMF. Oke ya. Kalau percaya. Di harga apa, Pak? Dimension. Ya udah, ini udah masuk di daerah dimension kok. Halo Pak, ADMR masih murah Pak? Masih. Pak, Tony mau bicara juga Pak. Ngomong aja. Ya dipencet nomiknya. Masalahnya Pak Tony kagak masuk kayaknya. Kalau hourly-nya kemarin kayak gini Bu, nggak kemana-mana kan. We know lah. Hitam lagi Pak ya. Nah, tapi lihat selalu divergen ini ya pengaruh untuk membuat kita lebih yakin ya. Jadi Pak, ini oke. Itu dia sideways nggak sih Pak? Apa? Kalau lihat chartnya. Ya sideways, dari breakdown masuk daerah sideways lagi kan. Lama ya. Kalau pakai daily. Iya Pak. Pak Robin, mau nanya dong. Ya. Aku kan baru masuk. Pak, ADMR kenapa Bapak suruh kita beli tahun depan apalagi Pak? Itu bagus tuh technical-nya. Oh, technical. Jadi nunggu tahun depan Dikumpulin juga. saja, Pak. Dikumpulin Ya, saja, Pak. pegang agak lama. Bisa balik ke atas, Pak. Iya. Coba kita perlihatkan ya. Ya berapa Pak? Nih, weekly-nya saya suka. Ya toh, dia nggak kemana-mana, nggak turun. Target saya sih sekitar 1.600 dulu dah sementara ya. Lumayan kan, 300 perak itu berapa persen? Coba kita ukur ya dari area ini. Pak, kira-kira berapa lama Pak? Ya nggak tahu Bu, 24%. Jangan tanya berapa lama, I wish I knew. Nanti kalau diomong ini kan lama ini.
Apa ini gitu, terus capek saya Bu karena timing tuh kayak gitu, kita ngomong waktu hanyalah waktunya Tuhan Bu, nggak tahu lah kalau waktu kapan itu susah kecuali bandarnya sendiri kan. Bu Lilis, percaya Pak Robin ngomong karena dulu ya Pak Robin suruh kita beli bris 1.500. Sekarang brisnya udah berapa itu? Iya Ya Bu, kan Pak? siap. Iya. Katanya di akun trader. Saya nungguin di sono sampai sekarang. Taunya di channel. Untung istri kasih tahu. Loh, channel Sorry. selalu di channel. Kita coba tutup dengan lihat composite ya. Composite. Jadi Pak Tony sama Bu Lasmi datang pas penutupannya. Dan kita alfa dan omega, Pak. Pagi-pagi saya udah nanya, di mana nih, kata Ibu Ratna ya tadi yang ini. Ntar jam Buka 10.30. tele sih. Sudah dikasih tahu di channel gitu loh Pak. Iya, mestinya kasih tahu ya. Jadi kita biasanya di akun. Biasanya di sini ya nggak pernah ditambahkan. Nanti, oke, kalau lihat ini, lihat ya, dia sudah sekarang di daerah dimension nih, ya kan, hijau. Hijau artinya Naik. kemungkinan naik. Uptrend. Divergennya jos, MACD-nya belum tadi. Ya. OBV oke. Jadi masih belum aman dalam tanda kutip ya, tapi sudah masuk di daerah sideways-nya. Saya suka sih. Jadi kalau IHSG break 7346, wah 7,5 lah. Perkiraan saya penutupan antara 7,5 sampai akhir tahun ya, 7,5 sampai 77. Wah. Makanya teman-teman nggak usah takut IHSG, jangan dengerin sana sini. Saya tuh teman-teman ikut grup mana-mana itu nggak apa-apa, tapi biasanya malah jadi ruwet ya toh. Karena dengar sana, karena berita buruk tuh tends to kita percaya, betul nggak? Anda dikasih jalan. Ya kayak Pak Tony cerita itu ada satu balik arah, beberapa balik arah, akhirnya semua itu balik arah kan. Nah, padahal arahnya bener sono. Saya itu enggak apa-apa teman-teman ikut, tapi bisa nyari informasi enggak. Nah, di kita itu lihat saya ajarin detail supaya teman-teman punya pengetahuan sehingga enggak gampang terpengaruh berita apa-apa. Ngomong nih mau dinaikkan, lihatlah akumnya, lihatlah asingnya, ada datanya, lihat teknikalnya. Itu yang saya ajarin ya. Jadi bukan cuma ngomong ya udah nih besok naik, besok turun. Tapi nah beberapa emang sulit dijelaskan karena saya di sekuritas itu ada info, ada apa, saya nggak selalu bisa buka kan. Kalau kadang-kadang saya cerita ini loh, ini ada kayak gini fenomena, itu ya cerita aja. Ya, tapi tetap even saya yang ngomong, cek akumnya oke enggak, asingnya masuk enggak. Jadi yang saya ajarkan adalah ilmu, bukan jualan stock pick, bukan jualan info. Ya, saya lakukan adalah belajar. Nah, orang-orang yang senang belajar harusnya cocok dengan saya. Tapi, nah jangan terlalu dengerin rumor sana sini. Nanti capek, percaya aja. Ikuti orang dalam insider trading aja. Misalnya ini nanti mau dinaikkan nih. Kagak naik. Gimana? Ya terserah deh, kalau enggak percaya kan gitu kan orang. Kita enggak ikut naik. Lain kali dia ngajak lagi, aku percaya. Ini kagak naik malah medun. Percaya enggak teman-teman, saya sudah makan asam garam gitu tuh. Jadi akhirnya harus punya ilmu sendiri. Jangan percaya gitu-gituan. Ya. Mungkin yang ngasih info tuh enggak niat nipu kita, tapi dia tertipu oleh orang sebelumnya gitu loh, teman-teman. Don't rely on that. Nah, yang saya ajarkan adalah itu. Supaya teman-teman punya pegangan, bisa. Tidak apa-apa, baca. Saya juga baca berita. Tapi saya ngomong, berita itu biasanya terlambat kalau sudah masuk berita di mainstream ya. Udah tinggal. Makanya ada istilah sell on news tuh gitu. Loh, berita naik-naik. Tapi nggak lama setelah itu, turun. Nah, kita masuk pada waktu naik. Untung sih, tapi kita biasanya mau lebih kan, betul nggak? Terus turun.
Dan kita nggak mau cut loss, nyangkut. Oke. Oke ya. Nanya saham nggak, Pak? Oh, udah sih, Pak. Udah dari tadi kok. Pak, boleh diremote kapan, Pak? Ya, besok ya. Saya ini karena mau pergi, mau nengok mertua ya. Oh iya deh. Iya, Pak. Oke. Jangan lupa bawa martabak ya, Pak. Thank you, Pak Robin. Thank you, Pak Robin. Selamat siang. Happy weekend. Happy time with family too. Thank you.